gentlemen, are you ready? Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang laporan bisnis saya yang berjudul tentang data produksi dan penjualan pupuk dan non-pupuk pada PT Pupuk Indonesia, yang dimana perkembangan sebuah usaha adalah tanggung jawab dari setiap pekerja yang mampu menyelesaikan tujuan perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelum usaha dilaksanakan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pupuk memproduksi pupuk dan non-pupuk, yaitu PT Pupuk Indonesia, yakni melaporkan target dan realisasi produk. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga dapat berproduksi dengan baik, yang dimana pupuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk non-organik. Pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, seperti hormon yang terkandung di dalamnya, dapat membantu kelancaran proses metabolisme tanaman. Data produksi pupuk dan non-pupuk, yang dimana data laporan produksi dan penjualan pupuk dan non-pupuk secara definisi adalah kumpulan informasi penjualan yang disusun atau diinformasikan sebagai bahan pencatatan dan analisa penjualan. Yang dimana untuk laporan harian, informasi yang ada di dalamnya merupakan data transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya yang melaporkan antara target dan relasi produk, yang dimana di bawah ini terdapat kinerja produksi pupuk dan amonia. Berdasarkan data pada tabel sebelumnya, itu mengatakan bahwa total produksi pupuk urea, pupuk NPK, dan pupuk lainnya itu mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sedangkan produksi non-pupuk itu mengalami penurunan sebesar 4,27% dari 2 tahun terakhir. Pada kinerja produksi pupuk memperoleh subtotal produksi pupuk, di mana realisasi tahun 2020 itu sebanyak 12.263.833 ton. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau realisasi pada tahun 2019 itu sebanyak 11.838.451 ton, yang dimana mendapatkan target pada tahun 2020 sebanyak 10.472.000 ton, yang dimana kenaikan atau penurunan pada tahun 2019 sampai 2020 itu sebanyak 3,59% dan memperoleh pencapaian target sebanyak 117,11%. Kita lanjut data produksi dan penjualan perusahaan PT Pupuk Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020, yang dimana dapat kita lihat dalam tabel bahwa di tabel tersebut menunjukkan penjualan pupuk yang mengalami naik turun. Misalnya tuh pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Pada tahun 2019, penjualan pupuk non-PSO mencapai penjualan 162.854 ton. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 120.551 ton dengan selisih 42.303 ton. Kita lanjut pada data rencana penjualan tahun 2021. Dapat kita lihat di tabel bahwa tabel ini menunjukkan atau menyajikan data rencana penjualan di tahun 2021. Sesuai dengan strategi yang telah disusun dalam RKAP tahun 2021, perusahaan memproyeksikan 13,4% dari nilai proyeksi pendapatan berasal dari penjualan ekspor ke berbagai negara, di mana tabel di atas merupakan rencana pasar yang ditetapkan, di mana segmen pasar mencapai 63 juta dengan persentase 86% di pasar domestik, yang dimana sedangkan penjualan ekspor dapat mencapai 9.511.000 atau setara dengan 13,4%, dengan total pendapatan mencapai 72.934.000. Dari hasil data produksi dan penjualan pupuk dan non-pupuk dari PT Pupuk Indonesia dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, produksi pupuk dan non-pupuk mencapai selisih 5.178.823 ton
dengan produksi pupuk lebih unggul. Yang kedua, penjualan pupuk masih belum optimal. Sebagai penutup, kita mengetahui bahwa pupuk itu mempunyai peran yang sangat penting dalam sektor pertanian, sehingga pemerintah harus terus mendorong pemakaian pupuk yang efisien melalui kebijakan subsidi yang diberikan. Dengan adanya hal ini, maka produktivitas pangan di Indonesia akan semakin meningkat. Terima kasih.